Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jamu tamu dari Medan dengan sabu-sabu, 4 pelaku ditangkap polisi. Calo surat-surat kendaraan yang menipu polisi di Pariaman ditangkap polisi di Jakarta. Setelah diberitakan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akhirnya merelokasi Sekolah Dasar Negeri 8 Ranah Pasisya yang selalu libur jika daerahnya diguyur hujan deras. Setelah itu kami lakukan pengembangan di samping rumahnya. Sedang asik menggelar pesta sabu-sabu, 4 orang ditangkap polisi di sebuah rumah di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan. Dari 4 pelaku ini, 2 orang merupakan tuan rumah, yakni Mayunis dan Patrizal, yang juga pengedar sabu-sabu. Mereka sedang menjamu 2 tamunya, Fauzi dan Heri, yang berkunjung dari Medan, Sumatera Utara dengan sabu-sabu. Polisi memeriksa di lokasi dan menemukan 7 paket kecil sabu-sabu dan uang tunai sebanyak Rp630.000. Selain itu, 3 buah telepon genggam serta 2 sepeda motor juga disita polisi. Dalam keterangannya kepada awak media, Kasat Res Narkoba Polres Pariaman mengatakan bahwa para pelaku adalah teman lama yang kenal di kota Medan. Pengakuan dia sudah saling kenal selama dia pernah ke Medan, pernah berteman. Kemudian di saat dia di Pariaman, dia bertamu ke rumahnya, jadi jamu gitu. Di jamunya bukan 1 hari 2 hari, dia bisa 1 minggu di sini. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mayunis dan Patrizal terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena mengedarkan sabu-sabu, sedangkan Heri dan Fauzi terancam 12 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pulang lah kau enggak. Seorang yang mengaku sebagai petugas Samsat Jakarta Timur berhasil mengecoh seorang polisi yang bertugas di Samsat Pariaman. Tersangka mengaku bisa mengurus mutasi atau balik nama kendaraan. Merasa tertipu, anggota Polantas Polres Pariaman itu pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Menyamar sebagai petugas Samsat Gadungan, tersangka Ruli Adrianto ditangkap anggota Satreskrim Polres Pariaman di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ruli tidak melawan dan mengakui perbuatannya. Keterangan polisi pada Selasa siang, Ruli mengakui dirinya sebagai seorang petugas dari Samsat Jakarta Timur saat berkenalan dengan seorang polisi lalu lintas yang juga bertugas di Samsat Pariaman. Karena merasa sesama polisi, korban mengurus mutasi kendaraannya melalui Ruli dan tahap awal berjalan mulus. Namun, saat hendak mengurus surat-surat kendaraan tahap kedua, pada Agustus 2023, Ruli sudah tidak bisa dihubungi oleh korban. Tak hanya itu, uang yang sudah dikirim sebanyak Rp64 juta juga tak tahu rimbanya. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi ternyata Ruli hanyalah seorang petugas yang bekerja di Induk Koperasi Polisi. Saat ditangkap, Ruli mengakui jika uang puluhan juta rupiah yang telah ditransfer korban telah ludes digunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena yakin mengaku petugas, mulai dikirimlah berkas untuk pengurusan. Awalnya berhasil tersangka melakukan pengurusan, apakah itu balik nama, pengertian PKB hilang, STK hilang. Dan kemudian pada Agustus 23 sampai Desember 2023, ketika 7 berkas yang dikirimkan oleh pelapor kepada telapor tidak pernah selesai dan uang juga tidak pernah kembali. Selain menangkap pelaku di Jakarta, polisi juga menyita barang bukti surat kendaraan, 2 buah telepon genggam, serta berkas permohonan.
Tersangka dijerat polisi dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Setelah diberitakan berulang kali tentang kisah murid sekolah dasar Negeri 8, Sasak Ranah Pasisia, yang kerap belajar di rumah jika banjir datang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akhirnya memenuhi harapan warga dan orang tua murid. Pada Jumat pekan lalu, pemerintah Pasaman Barat meninjau tanah relokasi yang rencananya akan dibangun Sekolah Dasar Negeri 8 Sasak Ranah Pasisia. Tanah itu berlokasi di Kampung Taluak Pagang, Nagari Sasak, Pasaman Barat, dengan luas tanah sekitar 4.000 meter persegi, yang merupakan tanah hibah dari tokoh masyarakat setempat. Menurut Bupati Pasaman Barat, pembangunan Sekolah Dasar Negeri 8 ini akan dimulai di tempat relokasi pada tahun ini juga, dan murid bisa pindah ke sekolah baru mereka sesegera mungkin. Mana lokasi ini, lokasi SD ini selalu saja dilanda banjir, sehingga kita berkesimpulan sekolah ini akan kita pindahkan ke daerah yang aman. Hari ini kita melihat terakhir kondisi sekolah ini, informasi juga dapat dari tokoh masyarakat bahwa hampir ya ketika hujan turun lokasi ini sudah banjir. Insya Allah tahun ini juga ya, ini akan kita mulai pembangunannya, setidaknya 3 lokal atau 4 lokal. Sekolah Dasar Negeri 8 ini terletak di Kampung Rantau Panjang yang kerap terendam banjir. Selain sekolah, jalan menuju sekolah juga terendam banjir. Hal itu terjadi jika sungai Batang Pasaman meluap. Jika itu terjadi, maka murid meliburkan diri. Akibat banjir itu, bulan Mei lalu, murid sekolah ini terpaksa melaksanakan ujian di masjid. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jadi kami mohon tidak ada sepertinya persahabatan antara kita. Warga Nagari Kapa Pasaman Barat kembali menghadang alat berat dan mobil perusahaan yang membawa bibit tanaman kelapa sawit di area yang mereka sengketakan di Nagari Kapa pada Senin siang. Namun aksi ini dihadang oleh ratusan aparat, baik dari Polres Pasaman Barat maupun dari Brimob Polda Sumatera Barat. Upaya negosiasi hingga membujuk warga untuk bergeser tidak dihiraukan massa. Karena tidak diindahkan, polisi merangsek maju dan menggeser dengan paksa warga ke pinggir, agar alat berat dan mobil pembawa bibit tanaman kelapa sawit bisa masuk ke lokasi. Melihat ini, beberapa warga nekat mengadang di tengah jalan. Kesempatan inilah dipakai polisi untuk menangkap 5 pria yang dituduh sebagai provokator aksi unjuk rasa itu. Sedangkan beberapa orang perempuan jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan hati mereka. Aksi ini dipicu perselisihan antara warga Nagari Kapa dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di lahan itu. Dengan alasan mereka menghalangi kegiatan perusahaan. Kenapa mereka bilang menghalangi? Itu bukan menghalangi. Mereka bertahan di lokasi tanah oleh mereka dan memperjuangkan tanah oleh mereka karena sebelum ada penyelesaian tidak boleh pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas di lokasi tanah ulayat adat Nagari. Menurut pihak perusahaan, secara hukum, pihaknya telah memenangkan 3 putusan pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan dasar itu, mereka melakukan penanaman. Pihak perusahaan mengaku telah rugi hingga 30 miliar rupiah akibat persoalan ini. Selain itu, pihak perusahaan sudah menyerahkan plasma kepada masyarakat sesuai perjanjian. Tahun kami seharusnya dapat melakukan tanam dan sudah menghasilkan
ternyata selama ini kami tidak dapat menanam dan tidak dapat menghasilkan, dan kami telah dirugikan kurang lebih ya 30 sampai 50 miliar. Nah, terkait pembangunan plasma, kami sudah memenuhi kewajiban 100%. Dan itu Pernyataan Humas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dibenarkan oleh Pucuk Adat Luhak Saparampe Kapa, Alman Gampo Alam. Menurutnya, terkait persoalan tanah ulayat dengan pihak perusahaan, sudah tidak ada masalah, karena pihak perusahaan telah memberikan lahan plasma sesuai yang dijanjikan. Pucuk Adat Luhak Saparampe Kapa menuding mereka yang menolak penanaman kelapa sawit bukanlah warga Kapa secara umum, melainkan anggota Serikat Petani Indonesia. Masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat negeri Kapa itu adalah masyarakat yang tergabung, kami tidak tahu, tapi di media sosial kami lihat mereka tergabung di SPI basis Kapa. Untuk tanah di negeri Kapa itu tidak ada yang tidak bertuan. Karena penguasa dan pemilik tanah ulayat itu, baik yang plasma maupun inti, itu adalah masyarakat adat atau pemangku adat. Warga negari Kapa berharap agar proses pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit dihentikan sementara waktu sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun jika melihat proses hukum yang telah dijalani, rasanya tidak ada lagi celah bagi warga Kapa untuk menguasai lahan yang telah menjadi hak perusahaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.